Assalamualaikum Sobat Narasi Gaib. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang mendadak kaya, tapi setiap langkahnya seperti dibayangi kematian? Malam ini, dengarkan kisah Dimas, pemuda miskin dari pesisir selatan Jawa, yang hidupnya berubah total setelah bertemu sosok wanita dari alam lain dan menyerahkan segalanya, termasuk tubuhnya sendiri. Dimas duduk termenung di tepi dermaga kecil, menatap laut yang gelap dan ganas. Angin malam mengoyak rambut kusutnya. Sudah 3 bulan ia menganggur. Kapal nelayan tempatnya bekerja karam. Dan sejak itu, ia hanya bisa hidup dari mie instan dan hutang. Ibunya terbaring sakit di rumah, butuh pengobatan, tapi uang pun tak ada. Dimas merasa hidupnya buntu. Malam itu, seorang lelaki tua yang asing menghampirinya. Mengenakan sarung kumal dan jaket lusuh, wajahnya penuh kerutan tapi matanya tajam. "Kamu pengen cepat kaya, nak?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Dimas menoleh. "Siapa, Pak? Aku cuma perantara. Kalau kamu siap, malam ini juga bisa aku bantu. Tapi jangan main-main. Ini bukan cara biasa." Dimas menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara lelaki itu yang membuat tubuhnya dingin. Tapi ketakutan kalah oleh rasa putus asa. "Aku mau, asal bisa bantu ibu sembuh dan hidupku berubah." Lelaki itu tersenyum samar. "Ikut aku." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan bakau, jauh dari pemukiman. Di bawah cahaya bulan yang menggantung pucat di langit, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi pepohonan lebat. Aroma kemenyan tiba-tiba memenuhi udara. Mbah Salim, begitu ia memperkenalkan diri, menaburkan bunga 7 rupa ke tanah dan menggambar lingkaran aneh dengan darah ayam. "Lepas bajumu, duduk di tengah lingkaran ini, jangan bergerak apapun yang terjadi." Dimas ragu, tapi ia lakukan. "Pejamkan mata, ucapkan mantra ini, Menatabliya." Dimas mengulanginya perlahan, dan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, dingin, hening, dan lalu suara mendesis terdengar dari balik semak-semak. Saat ia membuka mata, tubuhnya membeku. Sosok wanita perlahan muncul dari kabut. Kulitnya pucat, rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Wajahnya sangat cantik, tapi matanya tajam seperti mata ular. Kakinya bukan kaki manusia, melainkan sisik panjang yang berkilau kehijauan. Ia melayang mendekat, lalu merangkak di atas tubuh Dimas. Nafasnya dingin, tapi tubuhnya panas membara. Dimas tak bisa bergerak, hanya bisa memandangi sosok itu yang menindihnya. Sentuhannya lembut tapi penuh kuasa. Ia seperti kehilangan kendali, seperti sedang melayang. Desahan aneh memenuhi udara. Dunia seolah berputar, dan Dimas pun tak sadar lagi. Tubuh Dimas terasa seperti melayang di udara, antara sadar dan tidak. Ia bisa merasakan kulit halus wanita itu menyentuhnya, mengusap, mencakar pelan, lalu menindihnya. Tapi ini bukan kelembutan manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda, semacam daya hisap halus dari setiap sentuhan yang menyedot energinya pelan-pelan. Matanya terbuka setengah. Sosok wanita itu menatapnya dari atas. Wajahnya kini lebih jelas. Matanya kekuningan seperti mata ular. Lidahnya sesekali terjulur bercabang. Tapi anehnya, wajahnya begitu cantik, bahkan lebih cantik dari perempuan manapun yang pernah dilihat Dimas. Rambutnya basah, seperti habis keluar dari laut. Desahan terdengar makin kencang, berpadu dengan suara gemerisik seperti ular bergesekan dengan daun kering. Dimas ingin berhenti, ingin melawan, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia sepenuhnya dikuasai. Seketika tubuhnya kejang, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Dimas terbangun di tanah lapang, sendirian. Pakaian lusuhnya berserakan di samping, tubuhnya telanjang dan dingin. Tapi ada yang aneh, perutnya terasa sakit, dan di dada serta pahanya terdapat bekas cakaran halus, seperti tanda milik. Ia berdiri perlahan, memeriksa sekeliling. Mbah Salim berdiri tak jauh di bawah pohon bakau, tersenyum tanpa suara. "Kamu sudah diterima," katanya pelan. "Mulai sekarang, setiap malam Jumat, dia akan datang. Kamu harus menerimanya sepenuh tubuh dan jiwa. Dan lihat, dia tak datang tanpa hadiah." Dimas menunduk. Di atas tanah, tepat di tempat dia berbaring tadi, terdapat 5 keping logam emas kuno. Bentuknya tidak biasa, bulat pipih, dengan gambar ular melingkar, dan ukiran wajah perempuan di tengahnya.
Apa ini asli? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Lebih dari asli, itu adalah emas gaib. Tapi jangan coba-coba sembarang menjualnya ke toko emas. Bawa ke orang yang paham. Mbah Salim menyebutkan nama kolektor tua di kota tetangga yang bisa membeli emas gaib. Tanpa tanya macam-macam, Dimas menggenggam kelima keping emas itu. Jantungnya berdetak kencang antara takut dan senang. Dan dia itu siapa sebenarnya? Mbah Salim menatapnya tajam. Kau sudah melihat wujudnya. Dia bukan manusia. Dia Nyai Blorong. Dimas terdiam. Setiap kali kamu bersamanya, emas akan datang. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Semuanya ada bayarannya. Dan dia tidak suka ditolak. Malam itu Dimas kembali ke rumah membawa emas. Ibunya masih tidur dengan batuk yang makin parah. Tapi di luar rumah, angin berdesir pelan, membawa suara desahan yang familiar. Dan di bawah tempat tidurnya, Dimas menemukan satu keping emas lagi yang entah dari mana datangnya. Dimas pulang membawa 5 keping emas. Dengan saran Mbah Salim, ia pergi ke kota tetangga dan menemui seorang kolektor emas antik bernama Pak Gunawi. Pria tua itu tidak banyak tanya. Begitu melihat bentuk dan ukiran pada emas itu, ia langsung menawarnya dengan harga yang membuat Dimas hampir pingsan. 50 juta rupiah untuk 5 keping. Kalau kamu punya lagi, bawa saja ke sini. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa, kata Pak Gunawi sambil memandangi emas itu dengan sorot mata yang tak biasa. Dimas pulang dengan wajah berseri. Ia beli obat untuk ibunya, memperbaiki atap rumah yang bocor, bahkan membeli motor bekas dari tetangganya. Dalam 2 minggu, hidupnya berubah drastis. Orang-orang mulai bertanya, kerja apa sekarang Mas Dimas? Ia hanya menjawab singkat, rezeki dari Allah. Tapi dalam hatinya, ia tahu mau itu rezeki dari sesuatu yang lain. Namun kebahagiaannya tak bertahan lama. Beberapa hari setelah Dimas beli motor, salah satu tetangganya yang dikenal suka iri, Mas Warto, meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kulit melepuh, matanya membelalak, dan lidahnya menjulur panjang. Orang-orang mengira dia keracunan. Tapi malam sebelumnya, warga sekitar mendengar suara orang mengerang kesakitan di kebun belakang rumah Mas Warto. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan pelan di pekarangan, meninggalkan jejak sisik ular di tanah basah. Dimas mendengar semua itu, tapi ia diam. Dalam hatinya, perasaan bersalah bercampur dengan ketakutan yang menyesakkan dada. Malam itu Dimas tertidur lebih awal, tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun dalam kondisi tubuh berkeringat dingin. Di kamarnya yang gelap, ada seseorang duduk di ujung ranjangnya. Wanita berambut panjang dengan mata tajam menyala kehijauan. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya menatap Dimas dengan senyum tipis. Tubuhnya setengah telanjang dan tangannya memegang sekeping emas yang meneteskan darah segar. Jangan pernah lupakan aku, Dimas. Suaranya pelan, tapi menggema di dalam kepala. Aku datang tidak hanya untuk memberi, tapi juga untuk mengambil. Ketika Dimas tersadar keesokan paginya, tubuhnya kembali penuh bekas cakar. Tapi di bawah bantalnya ada 3 keping emas baru. Dan di luar rumah, seekor ular hitam besar melata pelan masuk ke semak-semak. Malam Jumat kembali datang, dan Dimas mulai merasakan perubahan pada dirinya. Tubuhnya mudah lelah, dan tiap pagi setelah bangun, ia merasa seperti habis berlari jauh. Otot-ototnya nyeri dan kulitnya pucat. Tapi emas terus datang. Setiap selesai bertemu dengan Nyai Blorong, selalu saja ada keping-keping emas misterius di bawah tempat tidur atau terselip di dalam lemari. Yang aneh, setiap malam Jumat, Dimas merasa seperti dipanggil oleh sesuatu. Suara-suara lembut menggoda muncul dalam mimpinya, seperti suara perempuan yang memanggil namanya dengan manja. Kadang terdengar tawarnya dari balik kamar mandi, kadang terdengar desahan dari sudut ruangan yang gelap. Dan ketika ia menutup mata, tubuhnya seperti langsung dibawa ke dimensi lain. Sebuah ruang gelap penuh kabut, tempat sosok Nyai Blorong selalu menunggunya, dengan tubuh menggoda dan sorot mata pemangsa. Hubungan mereka tak seperti hubungan biasa, bukan sekadar gairah, tapi seperti ada energi yang ditransfer. Setiap kali tubuh Dimas menyatu dengannya, ia merasa tubuhnya kesedot perlahan. Saat semuanya selesai, ia terbaring kaku.
dan dunia terasa memutar. Nafasnya terengah dan detak jantungnya kacau. Tapi anehnya, ia juga merindukan saat itu kembali. Beberapa kali Dimas mencoba menolak datang ke tempat ritual. Tapi malam itu, tubuhnya menggigil hebat. Ia mimisan parah dan mendengar suara Nyai Blorong menggeram di dalam cermin. Kau milikku, tubuhmu, jiwamu, semuanya sudah terikat. Jangan berani menolak. Ibunya pun makin parah sakitnya. Dalam tidurnya sang ibu sering mengigau. Pak, jangan bawa aku, jangan tarik aku ke dalam air. Dimas tertegun. Ibunya menyebut nama almarhum ayahnya, tapi mengeluh seperti sedang dicekik. Di leher ibunya muncul bekas merah membiru seperti dicekik tangan tak kasat mata. Keesokan harinya ia melihat ibunya menangis sendiri di dapur. Ada perempuan di kamar kamu semalam. Dia bukan manusia. Dimas tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu ibunya mulai melihat Nyai Blorong. Di luar rumah, warga mulai membicarakan Dimas. Beberapa mencurigainya pakai penglaris. Beberapa lagi hanya berbisik bahwa ada hawa aneh dari rumah Dimas setiap malam Jumat. Kucing-kucing liar melolong, bayi tetangga menangis keras tanpa sebab, dan beberapa warga bermimpi buruk melihat ular besar melingkar di atap rumah Dimas. Namun Dimas tak bisa berhenti. Uang yang ia dapat bisa membeli segalanya, tapi setiap keping emas terasa lebih berat karena darah dan dosa yang menempel padanya makin hari makin tebal. Setelah malam Jumat ketiga, Dimas tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu terbangun dalam keadaan menggigil. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi-mimpi aneh terus menghantui. Mimpi tubuhnya ditarik ke dasar laut. Mimpi bersetubuh dengan sosok wanita yang tubuhnya berubah menjadi ular. Mimpi melihat ibunya menjerit sambil tenggelam di kolam hitam yang penuh darah. Pagi itu, Dimas terbangun dengan mimisan deras dan bintik hitam di matanya. Di atas lantai kamarnya tergeletak 2 keping emas. Namun kali ini, warnanya tak mengkilap seperti sebelumnya. Salah satu sisinya berlumur darah segar. Dimas tertegun. Tangannya gemetar saat memungut keping itu. Baru ia sadar, emas-emas ini bukan hanya hadiah, tapi kutukan. Dari mana darah ini? Siapa yang dibayar dengan nyawanya? Batinnya kacau. Hari itu, seorang tetangga kembali ditemukan meninggal secara misterius. Mas Rio, tukang bangunan yang dikenal cerewet dan suka mencibir orang, ditemukan tewas tergantung di kamar mandinya. Wajahnya pucat, lidah menjulur, dan yang mengerikan, di lantai kamar mandinya ada sisik ular yang licin dan masih segar. Desas-desus mulai menyebar lebih luas. Beberapa warga yakin ada sesajen pesugihan di sekitar kampung. Dan diam-diam, banyak mata mulai mengarah pada Dimas, si pemuda miskin yang kini punya motor baru, kulkas, dan bahkan sedang merenovasi rumah. Suatu malam, Dimas nekat menanyakan kebenaran pada Mbah Salim. Ia merasa sudah terlalu dalam masuk dan mulai ketakutan. Kenapa mereka yang meninggal, Mbah? Kenapa harus ada korban? Mbah Salim menghembuskan asap rokok kelobotnya, lalu menatap Dimas lama. Kau pikir emas datang begitu saja? Setiap malam kau menyatu dengan Nyai Blorong, dia harus diberi tumbal, nyawa manusia. Dan selama kau terus melayaninya, dia akan memilih sendiri siapa yang akan diambil. Dimas menjerit pelan. Tapi aku nggak pernah minta nyawa orang. Kamu memang nggak minta, tapi kamu terima emasnya kan? Jawaban itu membuat dada Dimas makin sesak. Dan malam Jumat berikutnya, Nyai Blorong muncul lagi. Tapi kali ini tidak dengan senyum manja seperti biasanya. Wajahnya datar, sorot matanya tajam, dan tubuhnya mulai menunjukkan wujud aslinya. Setengah manusia, setengah ular. Dimas, aku haus. Kau tahu artinya itu? Tubuh Dimas langsung tertarik ke dalam pelukannya. Ia mencoba menolak, tapi tak berdaya. Sekali lagi malam itu, tubuhnya dijerat, dan jiwanya terasa terkuras lebih dalam. Paginya, emas kembali muncul, tapi kini Dimas tak bahagia lagi. Ia hanya menatap kepingan itu dengan jijik, seolah emas-emas itu berteriak minta darah. Dan benar saja, kabar duka kembali terdengar. Ibunya Dimas jatuh dari tangga dan koma. Dan di bawah tangga itu, warga menemukan sisik ular besar, melingkar seperti bekas lilitan. Dimas berdiri kaku di depan ruang ICU rumah sakit.
Wajah ibunya yang penuh luka terlihat dari balik kaca. Tubuhnya dipenuhi selang dan alat bantu pernapasan bekerja keras menjaga hidupnya. Dokter bilang, Ibu Dimas jatuh dari tangga dengan posisi kepala menghantam anak tangga paling bawah. Tapi Dimas tahu, ini bukan sekadar kecelakaan. Dia mengenali tanda-tandanya. Sisik besar yang ditemukan di bawah tangga, bau amis aneh yang sempat menyelimuti rumah semalam, dan desisan lirih yang hanya terdengar oleh dirinya. Semuanya adalah jejak Nyai Blorong. Malam sebelumnya Nyai datang dengan wajah murka. Kali ini tak ada rayuan, tak ada godaan, hanya tatapan tajam dan bisikan yang menusuk ke dalam batin. Kau mulai berpaling dariku, Dimas. Kau ingin berhenti, maka aku akan mengambil milikmu lebih dulu. Tem. Dimas tak bisa melawan. Tubuhnya kaku. Nyai menindihnya paksa. Dan saat semuanya selesai, dia berbisik di telinganya. Bayaran malam ini sangat dekat dengan hatimu. Dan kini Dimas tahu, ibunya adalah bayaran itu. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat. Di kamarnya ia temukan 7 keping emas tersusun rapi di bawah bantal. Tapi tak satu pun ia sentuh. Matanya hanya menatap kosong. Nafasnya sesak. Dan perutnya seperti dicekik, rasa bersalah yang tak bisa diungkapkan. Malamnya ia duduk di teras rumah dalam diam. Tak lama, Mbah Salim datang membawa dupa dan kendi kecil. Nyai sudah mengambil jatahnya. Tapi kalau kau ingin ibumu hidup, masih ada satu cara. Dimas mendongak cepat. Apa itu, Mbah? Saya rela, asal ibu saya jangan diambil. Mbah Salim menatap tajam. Kau harus berikan tumbal pengganti. Seseorang yang kamu kenal, yang dekat, tapi bukan keluargamu. Dimas tercekat. Saya harus mengorbankan orang lain. Demi ibu saya, Nyai butuh jiwa segar, jiwa bersih. Kalau kau tak berikan, ibumu akan mati. Dan setelah itu, Nyai akan terus ambil siapa saja yang kau cintai. Dimas menunduk. Pilihannya kejam, tapi waktunya tak banyak. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia hanya menatap satu nama dalam pikirannya. Rina, mantan pacarnya yang pernah menyakitinya, dan kini bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Apa ini balas dendam atau pengorbanan? Pikirnya kacau. Dan tepat di malam Jumat berikutnya, Dimas berdiri di jembatan tua, menggenggam potret Rina, siap memanggil Nyai Blorong untuk tukar nyawa. Dimas berdiri sendiri di atas jembatan tua di pinggiran kota. Di tangannya potret Rina masih tergenggam erat. Hatinya kacau. Nafasnya memburu cepat. Di bawah jembatan, aliran sungai tenang, seperti menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam. Rina, mantan kekasih yang pernah ia cintai sepenuh hati, namun meninggalkannya demi pria kaya. Luka itu masih ada, tapi malam ini Dimas bukan datang karena dendam. Ia datang karena kepepet, antara menyelamatkan ibunya atau membiarkan Nyai Blorong mengambil semuanya. Dengan tangan gemetar, Dimas membakar potret Rina sambil menggumamkan mantra yang diajarkan Mbah Salim. Api kecil menyala dan asap tipis mengepul, membentuk siluet wajah wanita ular yang tersenyum dingin. Pilihan yang bagus, Dimas. Suara Nyai Blorong terdengar dari balik kabut malam. Dia cantik, manis, dan dulu kau sangat mencintainya. Nyawa seperti ini, lezat. Angin mendesir, dan dari arah sungai terdengar desisan panjang. Dimas sempat ragu, tapi saat ia memejamkan mata, wajah ibunya di ruang ICU kembali terlintas di benaknya. Tubuh kurus itu, tangan yang dulu selalu memeluknya saat ia kecil. Ia tak sanggup kehilangan ibunya. Ambil dia, kata Dimas pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, langit mendadak gelap. Petir menyambar tanpa hujan. Dan tak lama setelah itu, di rumah sakit tempat Rina bekerja, ia ditemukan tak sadarkan diri di ruang perawatan. Tubuhnya dingin, kulitnya pucat, dan kedua matanya terbuka lebar, seolah baru melihat sesuatu yang amat mengerikan. Dokter menyatakan Rina mengalami koma mendadak tanpa sebab jelas. Tapi Dimas tahu, ia sudah menjadi milik Nyai Blorong. Anehnya, di waktu yang hampir bersamaan, ibu Dimas siuman. Ia membuka mata perlahan, meski masih lemah. Tapi kesadarannya kembali. Mas Dimas, ucapnya lirih. Tolong jangan biarkan dia masuk rumah lagi. Perempuan itu yang bau amis. Dimas hanya mengangguk pelan. Air matanya jatuh.
bercampur rasa syukur dan rasa bersalah yang tak akan pernah bisa ia hapus. Malam itu, saat pulang ke rumah, Dimas menemukan 10 keping emas di kamar. Tapi kali ini, tak ada rasa senang. Justru ia merinding hebat. Di dinding kamarnya tertulis dengan darah, 1 nyawa, 10 emas. Besok-besok, kau tahu harus berikan siapa. Dimas jatuh terduduk, tangannya menutupi wajah. Ia sadar, ini bukan lagi jalan kaya, ini jalan kutukan. Pagi itu, Dimas berdiri mematung di depan cermin kamarnya. Matanya cekung, wajahnya pucat. Di balik cermin, ia melihat pantulan yang berbeda. Bukan dirinya, tapi Nyai Blorong yang tersenyum puas, membelai rambutnya sambil berbisik lembut. Kau milikku sekarang, selamanya. Dimas menghantam cermin itu hingga retak, tapi suara Nyai tetap terdengar, berbisik dari balik retakan kaca. Tiap minggu 1 nyawa, jika tidak, kau sendiri yang akan kujadikan tumbal. Hari-hari berikutnya hidup Dimas tak lagi terasa sebagai hidup. Ia sudah kaya, rumahnya megah, mobil barunya terparkir di depan rumah. Tapi mata warga mulai memandanginya dengan tatapan takut dan curiga. Setiap malam Jumat, selalu ada warga yang mati misterius. Ada yang tercebur sumur, digigit ular, atau ditemukan membusuk dengan mata terbuka. Dimas tak bisa menghentikan semuanya. Ia mencoba kabur dari kampung, naik bus ke luar kota. Tapi selalu, bus yang ia tumpangi mogok. Ia ganti mobil, bannya meledak. Ia naik kereta, keretanya anjlok. Kemanapun ia pergi, selalu kembali ke kampungnya, atau lebih tepatnya, kembali ke Nyai Blorong. Sampai akhirnya ia menemui Mbah Salim lagi. Mbah, tolong saya ingin berhenti. Saya ingin ibu saya aman. Saya tak mau jadi budaknya selamanya. Mbah Salim menggeleng. Kau sudah menandatangani perjanjian darah, Le. Jalan pulangmu sudah tertutup. Kau bisa selamat hanya jika ada orang lain yang kau warisi perjanjian ini. Pewaris pesugihan. Dimas membeku. Maksudnya, kau harus cari orang baru yang mau kaya dan rela menjual jiwanya seperti dulu kau lakukan. Hanya dengan itu, kau bisa bebas. Sejak malam itu, Dimas berubah. Ia mulai berkeliaran di warung kopi, ngobrol dengan pemuda-pemuda putus asa, dan mulai menawarkan jalan cepat jadi orang kaya. Dengan iming-iming emas dan kekayaan, Dimas mulai menjebak seperti dulu ia dijebak. Dan akhirnya satu orang menerima tawaran itu. Seorang pemuda yang baru saja ditinggal orang tuanya meninggal, terlilit utang, dan patah hati karena dikhianati kekasihnya. Pemuda itu menandatangani perjanjian darah. Malam itu, untuk pertama kalinya Dimas tidur tanpa mimpi buruk. Esok paginya, cermin di kamarnya tidak lagi memperlihatkan Nyai Blorong. Dan di bawah bantalnya, hanya ada 1 keping emas. Emas perpisahan. Namun di tempat lain, pemuda itu mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi bersetubuh dengan wanita bersisik, mimpi melihat emas berlumur darah. Dan dari balik bayang, Dimas hanya tersenyum. 1 terlepas, 1 terikat. Begitulah hukum pesugihan. Dan begitulah kisah Dimas. Kaya mendadak bukan karena kerja keras, tapi karena menjual tubuh dan jiwanya pada makhluk gaib. Ingat, setiap kekayaan yang datang tanpa usaha, pasti ada yang dikorbankan. Apakah kamu berani jadi seperti Dimas? Atau kamu justru sedang menempuh jalan yang sama tanpa sadar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kalian punya kisah nyata atau pengalaman mistis lainnya, boleh kirim ke email atau kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah gaib berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum. Dan hati-hati saat malam Jumat tiba.